Bu, selamat sore. Selamat sore juga. Apa kabar Bu? Baik, Iya, saya senang Ibu sehat-sehat. Bisa duduk Bu? silakan. Ya. Begini Bu, kami kan ada tugas Bu dari calon guru penggerak untuk mewawancarai pimpinan sekolah dan sekolah kita ya Bu, di tempat saya mengajar Ibu sebagai pimpinan saya. Dan tujuannya ini kan Bu, masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita ini Bu. Selaku Ibu sebagai pimpinan, bagaimana cara Ibu membuat keputusan. Nah, boleh Ibu silakan langsung saja memperkenalkan diri. Nama saya Tanggung Sinaga SPD, ya, menjabat sebagai kepala sekolah di SD 0951 80 Baharan. Iya Bu. Boleh tahu Bu, sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SD kita Bu? Oh, kalau menjabat sudah 4 tahun kurang lebih lah itu. Oh, sudah kurang lebih 4 tahun ya Bu. Jadi sudah banyak juga masalah-masalah yang terjadi di dalam sekolah kita di mana Ibu mengambil suatu keputusan. Begini Bu, saya ingin juga menanyakan tentang Ibu, kan itu masalah-masalah yang terjadi itu kan Bu, ada kalanya itu menjadi suatu keputusan yang berat bagi Ibu. Pernah dengar Bu istilah dilema etika dengan rujukan moral Bu? Iya, pernah, tapi masih hanya sekilas saja ya. Oh, Belum lanjut membacanya ya. Oh iya Bu. Baik Bu, mungkin saya bisa memaparkan sedikit ya Bu. Kalau dilema etika itu kan Bu, ada sesuatu hal yang kedua keputusan ini sama-sama kita merasa itu benar, tapi jadi bingung memilihnya. Tetapi kalau bujukan moral itu Bu, bujukan moral itu Bu, itu ada kaitannya dengan bertentangan dengan hukum salah satunya yang harus kita putuskan. Nah, itu merupakan masalah yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Nah, ini saya mau tahu Bu, kalau ada permasalahan seperti itu, bagaimana Ibu mengidentifikasinya? Apakah yang satu ini merupakan dilema etika atau merupakan bujukan moral? Bagaimana cara Ibu membedakannya? Kalau dilema etika itu kan nggak ada kaitannya dengan hukum. Oke. Tapi kalau bujukan moral ada kaitannya dengan hukum. Itu Oh, yang saya tahu. iya Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, ini Bu, saya mungkin akan mengutarakan kepada Ibu langsung ke contoh kasusnya ya Bu ya. Nanti Ibu bisa menentukan apakah kasus yang saya ungkapkan ini merupakan dilema etika atau bujukan moral. Misalnya begini Bu, ini kan kelas 6 sudah mau selesai dari sekolah kita. Biasanya kita akan mengadakan dharma wisata. Jadi misalnya Bu, ada 3 orang nih dari murid kita yang belum bayar. Nah, padahal Bu, di hari H, sewaktu kita mau berangkat berdharma wisata, yang satu orang datang Bu, sudah lengkap dengan pakaian bagus, sudah lengkap dengan bekalnya. Nah, ini kira-kira menurut Ibu cara memutuskan hal ini bagaimana Bu? Apakah ini termasuk kasus dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau menurut saya kan Bu, ini kan termasuk dilema etika. Oke, Tapi jadi kalau misalnya ini termasuk dilema etika, bagaimana cara Ibu memutuskan hal ini dalam kasus anak tersebut? gini loh Bu, sebenarnya memang dia nggak bisa ikut karena supaya ada keadilan kan sama kawan yang sudah bayar. Cuma karena dia udah datang, ya ya kami ikutkanlah dia supaya Karena ada rasa apa ini? kasihan, Bu? karena Oh iya. ada rasa kasihan sama anak itu, ya kami ikutkan. Nantilah untuk pembayaran transportnya bolehlah nanti ngomong sama orang tuanya sesudah selesai berdharma wisata. Oke, baik. Nah, Bu, tadi kan sudah saya paparkan contoh kasus dan Ibu sudah menjawab bagaimana cara memutuskan suatu kasus yang mengandung dilema etika. Nah, selama ini Bu, apa saja langkah yang Ibu lakukan untuk mengambil keputusan dalam masalah dilema etika? Oh, langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini dengan dilema etika, jika urgent itu maka saya akan putuskan sendiri. Tapi apabila masih ada waktu untuk mengambil keputusan, maka saya akan meminta saran dan masukan dari guru kelas atau orang tua atau kepada atasan saya. Oh, jadi Ibu tetap musyawarah ya Bu ya kalau ada waktu ya? Ya begitulah Bu, baiknya. Iya, oke Bu. Dua, tiga.
Nah, tadi kan kita Bu sudah membincangkan tentang bagaimana cara Ibu mengambil keputusan, ada langkah-langkah ataupun prosedur yang Ibu ambil sebelum mengambil suatu keputusan. Termasuk juga Ibu tadi melibatkan guru, kemudian juga kalau perlu memanggil orang tua untuk juga sama-sama memutuskan suatu masalah yang terjadi di dalam lingkungan sekolah, apalagi berkaitan dengan anak murid. Nah, kalau menurut Ibu, apa langkah yang paling efektif yang Ibu lakukan untuk memutuskan suatu masalah dilema etika? Oh, yang paling penting ya untuk mengambil keputusan dalam dilema etika ini adalah apabila keputusan yang saya ambil itu untuk kepentingan anak murid dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Jadi bukan untuk kepentingan saya sendiri, tapi kepentingan untuk siswa itu sendiri dan orang lain. Oh, jadi selalu Bu mementingkan kepentingan orang lain, bukan berdasarkan karena kepentingan sendiri ataupun sebagai kuasa sebagai seorang kepala sekolah ya Bu ya? Oh tidak. Iya Bu, saya salut sama itu. Iya. Nah Bu, jika ada masalah yang dihadapi ya Bu ya, kadang-kadang kan itu memerlukan suatu dipahami dulu masalahnya, dikaji dulu. Apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu? Misalnya ada waktu tersendiri untuk memutuskan masalah itu, atau langsung Ibu mengambil keputusan saat itu juga? Bagaimana? Kalau jadwal tidak ada. Cuma kalau masalahnya urgent, ya saya ambil tindakan sendiri. Karena saya kan masih paham dengan nilai-nilai kebaikan untuk mengapakan masalah itu tadi. Jadi kalau masih ada waktu kan bolehlah kita libatkan, contohnya guru kelasnya, orang tua, bahkan orang-orang yang senior termasuklah atasan saya. Oh begitu ya Bu ya, tetap juga kalau ada waktu melibatkan orang-orang yang komunitas sekolah, bahkan kepada atasan Ibu ya Bu ya. Ya, dilibatkan semua orang ya Bu ya. Oke Bu. Jadi Bu, tadi kan kita sudah bincang-bincang Bu mengenai contoh kasus yang sebelumnya saya utarakan kepada Ibu. Itu kan Bu termasuk juga kasus dilema etika. Nah menurut Ibu, hal-hal apa saja yang misalnya merupakan tantangan dalam mengambil keputusan untuk dilema etika seperti ini? Hal yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini adalah keduanya. Keputusan itu sama-sama benar. Jika saya putuskan iya, apakah baik untuk semua orang? Jika saya katakan tidak, apakah baik untuk anak siswa murid saya itu? Oh, jadi dilema ya Bu ya, dua-duanya benar ini keputusan ini gitu. Iya. Itu tantangannya. Iya. Jadi bingung juga ya Bu ya. Ya bingung lah kita menentukannya Bu. Nah jadi bagaimana suatu tantangan itu akhirnya Ibu putuskan berdasarkan rasa kasihan tadi Ibu ya. Iya. Ya, oke Bu. Bahkan kepada atasan Ibu ya Bu ya. Ya, dilibatkan semua orang ya Bu ya. Oke Bu. Jadi Bu, tadi kan kita sudah bincang-bincang Bu mengenai contoh kasus yang sebelumnya saya utarakan kepada Ibu. Itu kan Bu termasuk juga kasus dilema etika. Nah menurut Ibu, hal-hal apa saja yang misalnya merupakan tantangan dalam mengambil keputusan untuk dilema etika seperti ini? Hal yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini adalah keduanya. Keputusan itu sama-sama benar. Jika saya putuskan iya, apakah baik untuk semua orang? Jika saya katakan tidak, apakah baik untuk anak siswa murid saya itu? Oh, jadi dilema ya Bu ya, dua-duanya benar ini keputusan ini gitu. Iya. Itu tantangannya. Iya. Jadi bingung juga ya Bu ya. Ya bingung lah kita menentukannya Bu. Nah jadi bagaimana suatu tantangan itu akhirnya Ibu putuskan berdasarkan rasa kasihan tadi Ibu ya. Iya. Ya, oke Bu. Mengapakan masalah itu tadi. Jadi kalau masih ada waktu kan bolehlah kita libatkan, contohnya guru kelasnya, orang tua, bahkan orang-orang yang senior termasuklah atasan saya. Oh begitu ya Bu ya, tetap juga kalau ada waktu melibatkan orang-orang yang komunitas sekolah, bahkan kepada atasan Ibu ya Bu ya. Ya, dilibatkan semua orang ya Bu ya. Oke Bu.
Jadi Bu, tadi kan kita sudah bincang-bincang Bu mengenai contoh kasus yang sebelumnya saya utarakan kepada Ibu. Itu kan Bu termasuk juga kasus dilema etika. Nah, menurut Ibu, hal-hal apa saja yang misalnya merupakan tantangan dalam mengambil putusan untuk dilema etika seperti ini? Hal yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini adalah keduanya. Keputusan itu sama-sama benar. Jika saya putuskan iya, apakah baik untuk semua orang? Jika saya katakan tidak, apakah baik untuk anak siswa murid saya itu? Oh, jadi dilema ya Bu ya? Dua-duanya benar ini keputusan ini gitu, itu Iya. tantangannya. Iya. Jadi bingung juga ya Bu ya? Ya bingung melakukan menentukannya, Bu. Nah, jadi bagaimana suatu tantangan itu akhirnya Ibu putuskan berdasarkan rasa kasihan tadi Ibu ya? Iya. Ya, oke Bu. Mengatakan masalah itu tadi. Jadi kalau masih ada waktu kan bolehlah kita libatkan, contohnya guru kelasnya, orang tua, bahkan orang-orang yang senior termasuklah atasan saya. Oh begitu ya Bu ya, tetap juga kalau ada waktu melibatkan orang-orang yang komunitas sekolah bahkan kepada atasan Ibu ya Bu ya. Ya, dilibatkan semua orang ya Bu ya. Oke Bu. Jadi Bu, tadi kan kita sudah bincang-bincang Bu mengenai contoh kasus yang sebelumnya saya utarakan kepada Ibu. Itu kan Bu termasuk juga kasus dilema etika. Nah, menurut Ibu, hal-hal apa saja yang misalnya merupakan tantangan dalam mengambil putusan untuk dilema etika seperti ini? Hal yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini adalah keduanya. Keputusan itu sama-sama benar. Jika saya putuskan iya, apakah baik untuk semua orang? Jika saya katakan tidak, apakah baik untuk anak siswa murid saya itu? Oh, jadi dilema ya Bu ya? Dua-duanya benar ini keputusan ini gitu, Iya. itu tantangannya. Iya. Jadi bingung juga ya Bu ya? Ya bingung melakukan menentukannya, Bu. Nah, jadi bagaimana suatu tantangan itu akhirnya Ibu putuskan berdasarkan rasa kasihan tadi Ibu ya? Iya. Ya, oke Bu. Ya, dari semua hal yang sudah Ibu ungkapkan tadi Bu, ada acara-acara yang Ibu lakukan, berkoordinasi juga, bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Tapi apakah ada seseorang nih atau faktor-faktor lain yang membuat Ibu jadi mendukung Ibu untuk mengambil suatu keputusan dalam dilema etika Bu? Ada Bu seseorang yang Ibu merasa membantu dalam Ibu mengambil keputusan? Ya ada, termasuklah itu melibatkan juga guru dan atasan saya. Oh iya Bu. Apakah ada lagi faktor-faktor lain Bu selain itu? Ya kalau memang itu menurut saya itu baik untuk semua orang, ya saya putuskan sendiri. Ya berdasarkan apa Berdasarkan yang nilai-nilai kebajikan yang saya tahu, saya putuskan sendiri. ya iya Bu, karena sudah mengalami banyak hal ya Bu, jadi Ibu tahu mana yang paling baik ya Bu ya. Oke Bu. Ya ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Setelah kita sudah banyak bincang-bincang mengenai cara-cara Ibu mengambil suatu keputusan dalam kasus dilema etika terutama. Nah ini dari semua yang telah disampaikan Bu, hal apa yang Ibu bisa petik ataupun Ibu bisa ngambil pengalaman dari apa yang sudah Ibu lakukan selama ini? Ya pengalaman yang saya dapat ya, bahwa suatu keputusan yang sering saya ambil itu harus baik dan untuk banyak orang, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi kalaulah saya sebagai kepala sekolah, saya tidak sesuka-sukanya untuk membuat keputusan itu. Harus dulu saya konfirmasi dengan, contohnya dengan guru juga, dengan atasan saya juga, supaya keputusan itu baik dan dinikmati oleh banyak orang. Oh, pada dasarnya tetap ya Bu melibatkan komunitas sekolah dan juga harus kepentingan banyak orang ya Bu ya. Oke baik Bu, terima kasih ya Bu ya untuk waktunya ya. Saya merasa sangat berterima kasih Ibu sudah meluangkan waktu karena wawancara saya sudah bisa saya selesaikan. Baik Bu, saya permisi. Ya, selamat sore Bu ya. Terima kasih. Halo Pak.
Selamat sore. Selamat sore Bu. Apa kabarnya Pak? Sehat Bu. Iya, saya senang sekali Silakan mendengarnya. dulu Bu. Ya, terima kasih Pak. Ada perlu saya bantu Bu? Iya Pak, maaf ya Pak, saya datang mengganggu waktu Bapak sebentar. Iya apa Bu? Iya, begini Pak, saya kan dari calon guru penggerak Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, ingin menanyakan sesuatu tentang tugas wawancara kepada kepala sekolah. Jadi bisa Bapak perkenalkan diri Bapak langsung? Oh terima kasih Bu. Oh, nama saya Esron Sinaga, SPD, Kepala Sekolah SD 095188 Borno, Kecamatan Atas Sidamani, Kabupaten Bandung. Oh iya Pak, boleh tahu Pak sudah berapa lama Bapak menjabat jadi kepala sekolah di Seborno? 5 tahun jalan Bu. Oh jalan 5 tahun ya Pak. Iya. Jadi sudah begitu banyak permasalahan yang dihadapi di sekolah tersebut ya Pak, Iya. terutama mengenai anak murid Iya. dan juga guru-guru di sana. Begini Pak, saya ingin menanyakan tentang masalah dilema etika dengan juga bujukan moral. Pernah Iya. dengar istilah tersebut Pak? Iya pernah Bu. Ya, boleh saya paparkan sedikit ya Pak? Iya. Kalau dilema etika itu kan Pak, ada hal yang benar melawan benar. Kemudian kalau bujukan moral itu kan Pak, ada hal yang benar melawan yang salah ya Pak. Nah itu sering terjadi di lingkungan sekolah kita ya Pak ya. Iya. Oke Pak, saya mau tanya nih Pak, kalau Bapak membedakan antara dilema etika dengan permasalahan bujukan moral itu, dari mana Bapak mengidentifikasinya Pak? Oh, Etika itu menurut Bapak itu tidak berkaitan dengan hukum. Kalau misalnya bujukan moral itu ada kaitannya dengan hukum. Ya, jadi kalau Bapak memutuskan hal ini, jadi yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi ataupun membedakan dilema etika dengan bujukan moral Pak? Silakan Iya, Pak. terima kasih Bu atas pertanyaannya. Yaitu dilema etika itu Bu tidak berkaitan dengan hukum, sedangkan bujukan moral itu berkaitan dengan hukum. Oh demikian, Iya. demikian ya Pak ya. Iya, itulah penjelasan Bu. Baik Pak, saya ingin juga menanyakan lebih lagi nih ya Pak ya. Langsung aja ke contoh kasus ya Pak ya. Untuk kasus dilema etika, Iya. saya ingin menanyakan ada kasus seperti ini Pak. Saya lihat kan ada usaha nih, usaha Bapak Iya. yang Bapak jalankan sehari-hari di luar jam mengajar, di luar jam sekolah. Nah, misalnya nih Pak, ada pihak tertentu, katakanlah suatu organisasi yang ingin mengembangkan UMKM. Iya. Kemudian Bapak diundang. Nah, pelatihannya itu membutuhkan waktu 1 bulan. Sementara sekolah Bapak juga membutuhkan Bapak. Iya. Misalnya nih Pak, mau penerimaan peserta didik baru. Kemudian ada guru-guru yang sudah pensiun. Jadi kan harus merekrut lagi guru baru ya Pak. Nah, saya mau tanya, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan untuk hal ini? KM, Iya. kemudian 1 bulan. Sementara sekolah Bapak juga membutuhkan Bapak. Iya. Misalnya nih Pak, mau penerimaan peserta didik baru. Kemudian ada guru-guru yang sudah pensiun. Jadi kan harus merekrut lagi guru baru ya Pak. Nah, saya mau tanya, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan untuk hal ini? Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Kalau saya mengambil keputusan selaku saya yang diminta pemerintah dalam tugas di sekolah itu dan sebagai pimpinan sekolah itu, saya utamakan kepentingan sekolah itu atau kepentingan umum itu daripada kepentingan pribadi Bu. Karena kepentingan pribadi itu bisa itu belakang-belakangan itu istilahnya Bu. Itulah. Oh, begitu. Makanya harus saya bilangkan selaku saya yang diangkat oleh pemerintah dan lembaga pemerintah, maka saya kepentingan umum lah saya bilangkan pertama. Itu Bu. Selanjutnya nih Pak, kalau misalnya nih Pak Bapak menghadapi dilema etika, masalah-masalah yang seperti itu ya Pak ya. Tadi sudah Bapak juga tahu memutuskan mana yang terbaik, seperti kasus yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, langkah-langkah apa ini Pak yang Bapak biasa lakukan untuk memutuskan suatu perkara dilema etika Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Kalau saya mengambil keputusan selaku saya yang diminta pemerintah dalam tugas di sekolah itu dan sebagai pimpinan sekolah itu, saya utamakan kepentingan sekolah itu atau kepentingan umum itu daripada kepentingan pribadi Bu. Karena kepentingan pribadi itu bisa itu belakang-belakangan itu istilahnya Bu. Itulah. Oh, begitu. Makanya harus saya bilangkan selaku saya yang diangkat oleh pemerintah dan lembaga pemerintah, maka saya kepentingan umum lah saya bilangkan pertama. Itu Bu. Selanjutnya nih Pak, kalau misalnya nih Pak Bapak menghadapi dilema etika, masalah-masalah yang seperti itu ya Pak ya.
Tadi sudah Bapak juga tahu memutuskan mana yang terbaik seperti kasus yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, langkah-langkah apa ini Pak yang Bapak biasa lakukan untuk memutuskan suatu perkara dilema etika Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Yang saya mau ambil keputusan, untuk mengambil keputusan itu, maka saya akan bertanya kepada guru-guru dan bertanyakan kepada orang-orang senior sama saya dan beserta orang tua siswa. Ya, apabila kalau itu keputusannya harus hari itu diambil bagaimana Pak? Iya, saya akan membuat keputusan bersama dengan melalui musyawarah kepada guru dan orang tua dan senior saya. Oh, begitu ya Pak ya. Ya, kita tadi sudah bincang-bincang ya Pak, dan juga ada contoh kasus tentang persoalan dilema etika. Nah, ini mau saya ingin tahu lagi Pak. Kan ada hal-hal yang sudah diungkapkan tadi untuk memutuskan suatu perkara dilema etika. Tapi dari antara itu semua Pak, hal apa yang paling efektif menurut Bapak yang Bapak lakukan untuk memutuskan perkara itu Pak? Iya. Di dalam keputusan itu ada kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Kalau memang kepentingan umum itu saya melakukan itu, tapi kalau kepentingan pribadi saya tidak bisa menjalankan itu. Dan ada lagi dua Bu, kalau dia dengan melalui hukum saya tidak bersedia Oke Pak. melaksanakannya. Ya, jadi kalau bertentangan dengan hukum, Karena dengan Bapak hukum, tidak akan memutuskannya ya Pak. tidak bisa memutuskannya. Ya. Kalau kepentingan pribadi saya bisa membuatnya. Ya, jadi Bapak lebih mengutamakan kepentingan umum, Iya, kemudian kepentingan pribadi, itu tadi dibelakangkan. Iya. Kemudian tadi ada hal kedua, kalau dia bertentangan dengan hukum, Bapak tidak akan memutuskan. Iya. Oke Pak, baik Pak. Ada Baik Pak, dari yang selama ini Bapak jalankan untuk mengambil suatu keputusan untuk kasus dilema etika, kira-kira hal-hal apa saja Pak yang menjadi tantangan yang berat bagi Bapak? Silakan Pak. iya. Tantangan itu Ya kasusnya kan Pak sama-sama benar lawan benar gitu ya Pak iya, ya. iya. Kalau saya bela yang satu tadi, maka yang lain akan terjadi sakit hati. Maka untuk keputusan itu selaku saya ke sekolah, nah itu saya putuskan, maka itu yang menjadi keputusan kepada anak. Dan semua pihak sekolah menjalankan apa yang menjadi keputusan Dari Bapak. sekolah, apa yang saya lakukan itu yang dijalankan oleh para guru-guru. Nah tantangannya di mana nih Pak? Tantangannya datang dari diri Bapak, apakah dari guru-guru ataupun pihak-pihak Iya. yang ada di sekolah? Ya tantangannya pihak-pihak dari luar sekolah lah, Bu. Iya. Oh dari luar sekolah, Iya. maksudnya Bapak juga masyarakat juga menilai. Masyarakat, iya. Contohnya orang tua siswa lah. Oh iya iya oke. Ya saya akan bertindak sendiri dengan musyawarah kepada guru untuk membuat keputusan pada saat itu. Jadi Tidak Bapak diperlukan. jadi Bapak memutuskan saat itu juga, Juga. tapi tetap bertanya kepada guru juga. Iya. Jadi lebih mementingkan kolaborasi ya Bapak Iya. ya. Iya Pak. Nah Pak, di dalam mengambil keputusan itu Pak, apakah ada nih seseorang ataupun hal-hal lain yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan Pak? Iya. Ada Bu. Yang saya lakukan adalah senior saya Bu, yang senior saya yang paling bisa mengatasi masalah tersebut. Siapa nih senior Bapak ini yang Bapak maksud? Seperti kepala sekolah atau yang lama. Oh, Di mau situ. mantan kepala sekolah Mantan dulu kepala ya Pak sekolah ya? Itu iya di situ. Oke. Maka saya kan minta kolaborasi atau minta petunjuk supaya saya didampingi dalam masalah tersebut. Oh iya Pak. Nah ini yang terakhir ya Pak pertanyaan saya Pak ya. Dari hal-hal yang telah Bapak sampaikan tadi, ini bisa ya diambil suatu pengalaman apa yang Bapak ambil dari suatu keputusan yang Bapak buat untuk mengambil keputusan dalam dilema etika Pak. Mengambil keputusan itu Bu, pertama sekali saya bermusyawarah dengan para guru dan beserta orang tua dan siswa. Bukan lantaran saya ke sekolah, maka saya akan membuat keputusan sendiri, tapi hasil dengan musyawarah dengan para guru supaya bisa kami atasi dan kami tanggulangi bagaimana cara memutuskan dilema tersebut.
Oh iya, begitu ya Pak ya, demi untuk kepentingan semua warga sekolah, bukan karena pengaruh kekuasaan yang Bapak miliki sebagai Iya. kepala sekolah ya Pak. Iya, Ibu. Ya salut untuk Bapak selalu melibatkan semua warga sekolah untuk mengambil suatu keputusan ya Bapak. Ya Pak, terima kasih Pak untuk waktu yang Bapak berikan. Cukup sekian wawancaranya hari ini. Jadi saya bisa pamit ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Selamat bertugas ya Pak ya.